bidang sosiologi oleh saudara Dr. Andes Trubus Rahadiansah MSSH MH menyampaikan beberapa pokok keterangan diantaranya bahwa ahli menyatakan peristiwa berjoget pada sidang tahunan MPR, DPR, DPD RI setelah selesainya rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2025 melambangkan atau menyimbolkan situasi dalam perayaan kemerdekaan dengan bentuk ekspresi oleh anggota dewan yang menunjukkan suasana atas reaksi gembira dalam menyambut kemerdekaan. Selanjutnya, dalam hal ini, ahli menjelaskan dalam ilmu sosiologi secara etimologi, sosial adalah teman, logos adalah ilmu. Maka ilmu berteman menggambarkan suasana kebatinan dan solidaritas merayakan 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwa ahli memandang pernyataan saudara Adis Kadir dalam merespon atas pertanyaan wartawan tentang isu tunjangan DPR yang salah hitung dan data kemudian diklarifikasi menurut ahli dalam ilmu sosiologi, hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran karena pernyataan tersebut bagian dari tupoksinya, tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dewan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Bahwa menurut ahli, fenomena masyarakat sekarang memasuki era society 5.0, yakni masyarakat digital dan bermedia sosial yang mana sangat mudah dalam memanipulasi data dan informasi dengan maksud tertentu yang bertujuan untuk menyesatkan publik. Era society 5.0 membutuhkan masyarakat yang cerdas. Namun di Indonesia masyarakatnya masih konvensional dan sebagian memiliki pandangan global, sehingga persepsi atas pernyataan Bapak Adis Kadir dipersepsikan sebagai positif, kemudian menjadi negatif karena dimanipulasi. Bahwa menurut ahli dalam ilmu sosiologi ada yang disebut setting and context, adalah situasi saat itu yang melatar belakangi, sedangkan konteks merupakan tempat disampaikan kepada siapa. Atas pernyataan saudara Ahmad Saroni tidak menyinggung siapapun meskipun ada kata tolol yang diviralkan. Dalam konteks pernyataan tersebut menjelaskan DPR RI tidak mungkin dibubarkan karena sistemnya bukan parlementer. Ahli turut mempertegas bahwa pernyataan Ahmad Saroni tidak ada orang yang dirugikan, karena dalam sosiologi ketika tidak ada timbul kerugian dan pernyataannya bukan ucapan kriminal atau ujaran kekerasan kebencian yang mengungkapkan perasaan, menunjuk pasal 156 KUHP ada pengungkapan rasa dalam pernyataan tersebut, tidak ada rasa kebencian atau penghinaan, hanya ekspresi biasa. Sementara itu berdasarkan Undang-Undang 28 Undang-Undang ITE ada unsur mempengaruhi, namun di situ tidak ada saudara teradu mempengaruhi, mengajak atau memprovokasi. Bahwa ahli menjelaskan dalam ilmu sosiologi ada kriteria memprovokasi, yakni ukurannya ada 4. Terdiri 1. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Bahwa ahli menilai dan memandang
atas narasi media, tidak ada yang tersisa kecuali rasa malu. Merupakan narasi yang sangat jauh. Urusan malu itu terkait pencemaran nama baik dengan menghina orang. Konteks peristiwa yang merusak rumah para peradu seperti ada yang menyuruh. Dalam sosiologi terkait konteks dan setting, dalam hal ini settingnya tidak terhubung. Karena kalau mau merusak, yang merusak orang sekitarnya, dan faktanya yang merusak adalah orang luar. Kemudian dipertegas saksi bahwa narasi tersebut menyiratkan bahwa Ahmad Saroni dipermalukan orang dalam konteks sosiologi hukum itu mempermalukan orang masuk kategori dihina, dan teradu bisa melaporkan orang-orang yang menghinakan tersebut karena telah merusak reputasinya atau merusak rumah tangganya maupun harta. Bahwa ahli berpandangan dalam rangkaian kerusuhan yang dimulai dari setelah tanggal 17 Agustus 2025 ditandai dengan bermunculnya konten-konten negatif atau hoax. Menurut ahli, konten tersebut upaya sistematis, terstruktur, dan terencana dengan baik yang berdampak dalam sosiologi tersebut kerusuhan, namun konteks ini dengan syarat akan konflik kepentingan karena tidak seperti kerusuhan tahun 1998. Ahli menilai kerusuhan yang terjadi tersebut ada permainan kepentingan dan pemain-pemainnya, dan sudah diatur dengan menggunakan bahasa manipulatif yang bertujuan untuk menyesatkan publik. Dampaknya kemudian dalam ilmu sosiologi akan memunculkan dua dampak linear sebagaimana informasi yang sedang terjadi dan efek domino yang memunculkan aksi anarko yang mana sepertinya dimainkan oleh suatu kelompok. Mengingat bahwa dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia terdiri dari kelompok-kelompok yang mana sejak dulu adalah kelompok Indonesia Merdeka, dan ada yang tidak ingin Indonesia merdeka dengan memecah belah sesuai dengan konteks dan settingnya. Bahwa menurut ahli, dalam sosiologi ada istilah meaning, artinya pemaknaan. Para teradu telah menyampaikan informasi yang sebenarnya terjadi bahwa tidak ada kenaikan gaji seperti pernyataan Nata Ubah, dapat dimaknai bahwa tidak ada kenaikan gaji dan dia turut menderita dari rumah sampai DPR naik kendaraan umum, misalnya naik taksi, tidak ada sesuatu yang privilege. Namun itu pernyataan Adis Kadir yang slip of tongue dalam pengertian linguistik sosiologis dimaknai pada menyampaikan informasi dan tidak ada yang heboh sebelumnya. Menurutnya, dalam kacamata sosiologi, peristiwa ini sifatnya menyampaikan ekspresi, pendapat, opini, informasi, atau mengajak masyarakat untuk memahami kondisi yang terjadi. Pada akhirnya, ahli berkesimpulan secara sosiologi peran para teradu ini murni hanya menyampaikan informasi saja, bukan penghinaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.